Kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Nah, ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita baru merayakan hari apa, Yuk? Benar, kita baru saja merayakan hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Dia menunjukkan bahwa dia adalah terang dunia ini. Karena ada begitu banyak orang-orang di dunia ini yang mencari jawaban di dalam hidup mereka. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Dan Tuhan Yesuslah jawaban dari semua itu. Karena itu anak-anak, Dia mau kita juga bersinar bagi Dia. Yuk kita nyanyikan lagu He is the Light. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is my rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the Baiklah anak-anak, kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami masih boleh bersama-sama Tuhan bertemu kembali dalam kebaktian kami pada hari ini. Sekalipun masih dalam jarak jauh, kami mengucap syukur bahwa kami masih boleh bersekutu dan bertemu dengan saudara seiman kami. Mari Tuhan, ini kami, berkati kami Tuhan, berkati hati kami, agar kami juga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau menjadi terang-Mu seperti Engkau mau kami menjadi pemberita-pemberita Injil dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Anak-anak, untuk bisa menjadi terang firman Tuhan, kita harus berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan bisa berbuah dan menjadi terang bagi dunia ini.
Hari ini Lause Christine mau ngajarin satu lagu baru, judulnya 3B, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nanti pada waktu kata-kata berbuah, gerakannya gini, berbuah, lakukan firmannya, sebetulnya tetap bisa lakukan berdua dengan orang lain, ya, kayak tos gitu ya. Tapi kita karena Lause sendiri, Lause tidak bisa lakukan. Mari kita sama-sama lakukan ya, belajar sama-sama. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Gak susah ya, tapi Lause sendiri juga masih sama-sama belajar. Yuk kita lakukan sekali lagi ya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kalian bisa mentransfernya dengan pertolongan Papa dan Mama melalui rekening bank yang ada atau dengan QR, ya. Dan kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada Dalam Hatiku. Sekaligus kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di diriku.
Bapa, kiranya Tuhan berkati uang ini Tuhan, agar boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Di dalam dunia ini Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama yang bekerja setiap hari Tuhan. Biar Tuhan berkati Papa dan Mama dengan kesehatan dan juga dengan sukacita bila mereka melakukan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita ambil firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Serina. Silakan Kak Serina. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Ayo, kita saat ini mau dengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, cerita firman Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan terlebih lagi kami dapat melakukannya. Berkati Lause, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah Alkitab. Dari awal sampai akhir, Alkitab mengajar kita tentang satu cerita yang besar dan indah. Cerita tentang apa? Cerita yang berbeda dengan banyak cerita lain yang ada di kitab-kitab lain, yaitu cerita tentang hubungan kasih Allah kepada manusia. Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan sampai situ saja, Allah menempatkan manusia di taman yang amat indah dan memberikan tugas yang amat mulia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namun, Allah juga memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi manusia memilih dosa. Apa itu dosa? Dosa itu berarti manusia mengabaikan hubungan yang baik dengan Allah. Manusia mengabaikan perkataan Allah. Manusia mengabaikan kebaikan Allah, sehingga dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Manusia menjadi terpisah dari Allah karena manusia memisahkan diri dan mengikuti dosa, sehingga dosa pasti merusak hubungan yang baik yang Allah ciptakan sebelumnya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa merusak semua hubungan yang lain. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah, dosa merusak hubungan kita dengan sesama, dosa merusak hubungan kita dengan keluarga, dosa merusak hubungan kita dengan masyarakat, dosa merusak hubungan kita dengan alam. Semuanya menjadi rusak. Alkitab mencatat bahwa setelah dosa masuk di dalam hidup manusia, kecenderungan hati manusia adalah jahat semata-mata. Lalu, apa yang Allah lakukan terhadap hubungan yang rusak ini? Apakah Allah membiarkan? Apakah Allah mengabaikan? Ternyata tidak. Allah Bapa mengutus Allah Anak ke dalam dunia. Mengapa demikian? Karena manusia tidak dapat memulihkan hubungan-hubungan yang rusak ini dengan apapun juga. Maka Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Dan di dalam dunia, dia mengatakan satu kalimat yang penting. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia melakukan satu tindakan yang amat penting, yaitu tindakan penebusan. Tindakan penebusan adalah Tuhan Yesus menanggung semua akibat hubungan yang rusak itu. Hubungannya rusak dengan Allah, hubungannya rusak dengan manusia, hubungannya rusak dengan masyarakat, dengan alam. Dia menanggung semua akibatnya di atas kayu salib. Darahnya membuka pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Di dalam kitab Nabi Yesaya pernah difirmankan seperti ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Nah, Allah memulihkan hubungan kita dengannya. Dengan pulihnya hubungan kita dengan Allah, Allah juga memulihkan hubungan kita dengan sesama manusia. Tuhan Yesus menanggung hubungan yang rusak itu di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tidak ikut dirusak oleh dosa. Bahkan Tuhan Yesus mengalahkan dosa. Pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan semuanya mulai dipulihkan. Kebangkitan Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan dari situ memulihkan hubungan kita dengan sesama, dengan masyarakat, dan dengan alam ini. Nah, anak-anak, maukah engkau datang pada Allah yang mengasihimu? Maukah hubunganmu dengan Allah dipulihkan? Nah, anak-anak, kita baru menyajikan satu video. Jadi video tadi itu merupakan garis besar atau inti dari Alkitab, inti dari firman Tuhan. Bahwa dikatakan dari mulanya Allah sebenarnya sudah merancangkan semuanya sungguh amat baik. Termasuk ketika dia menciptakan kita manusia. Dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Tapi kemudian manusia memberontak, tidak taat kepada perintah Tuhan, dan akhirnya manusia harus jatuh ke dalam dosa dan harus menerima hukuman daripada Tuhan. Hukumannya adalah kematian kekal, kematian selama-lamanya. Hubungan yang indah dengan Tuhan yang digambarkan di dalam kisah di Taman Eden menjadi rusak, menjadi hancur karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu begitu sangat mengasihi manusia. Dosa manusia tidak menggagalkan rencana Tuhan bagi manusia, bahkan bagi dunia ini. Sehingga kemudian Tuhan mengirimkan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, menebus semua kita, supaya kita yang tadinya harus mati selama-lamanya akan memperoleh hidup yang kekal. Hubungan yang sudah rusak itu menjadi pulih kembali. Dan bagi setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, akan mendapatkan jaminan hidup kekal. Karena Tuhan Yesus yang mati itu telah bangkit, ya, dia menang atas dosa, dia menang atas maut. Ya, kita baru merayakan Paskah, ya, minggu yang lalu. Kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan tak terhingga dan tanpa batas kepada kita, anak-anaknya. Dan dia selalu mau menuntun kita, mengajar kita, mendidik kita, supaya kita menjadi seperti yang dia mau. Kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, anak-anak, cerita hari ini adalah juga menjadi satu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, dan tentunya pengajaran bagi kita semua. Nah, kali ini Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya, supaya kita semua mengerti tentang rahasia kerajaan surga. Ayo kita melihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya, kali ini dia memakai perumpamaan. Ya, perumpamaan. Apa artinya perumpamaan? Perumpamaan adalah cerita tentang kehidupan nyata yang mempunyai arti rohani yang mendalam, yang tersembunyi di dalam. Nah, kita dengarkan cerita daripada Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus bercerita tentang biji sesawi. Dia ceritakan suatu kali ada seorang petani, dia mempunyai bermacam-macam biji, mempunyai bermacam-macam benih untuk ditanam di ladang yang dia punya. Ada benih yang besar, ada benih yang kecil, ada benih yang bulat, ada benih yang panjang. Nah,
Di antara semua benih yang dipunyai oleh petani ini, ada satu benih yang sangat kecil. Ya, namanya biji sesawi. Kalau mungkin sekarang biji sesawi itu tidak termasuk benih atau biji yang paling kecil, tapi pada masa itu ya di Palestina, biji sesawi termasuk adalah benih atau biji yang terkecil ya yang ditanam oleh petani. Nah, jadi mungkin benih-benih yang lain yang dipunyai oleh petani ini bisa berkata seperti demikian kalau mereka bisa bicara ya kepada biji sesawi ini. Oh, kamu sangat kecil, apa artinya kamu dibandingkan dengan kami? Mau jadi apa kamu nanti? Nah, karena saking kecilnya dibandingkan dengan biji-biji atau benih yang lain. Tetapi ada anak tahu tidak? Suatu hari si petani ini pergi ke ladangnya untuk menabur benih-benih tersebut. Dan apa yang dicarinya? Sang petani ini kemudian dia mencari benih yang paling kecil yang kelihatannya sama sekali nggak berarti. Nah, benih sesawi tadi, biji sesawi tadi, dia mengambilnya, kemudian dia menaburkannya di ladang. Dia menaburnya dekat pagar. Petani ini tahu bahwa sekalipun benih ini kecil, sepertinya nggak berarti, tapi sebenarnya benih ini punya suatu kekuatan yang besar untuk menjadi suatu pohon yang sangat tinggi dan sangat kuat. Nah, setelah dia menanam benih sesawi ini, baru kemudian dia menaburkan benih-benih yang lain. Ya, ada padi, ada tomat, ada buncis, dan benih-benih yang lain. Ya, di tempat-tempat yang dia sudah atur. Dan apa kemudian yang terjadi? Ternyata biji sesawi ini sudah mulai tumbuh. Dia semakin tinggi. Pertama dia bertumbuh menjadi sama seperti batang padi, ya. Kemudian ditambah bertumbuh lagi, dia bertumbuh menjadi sama seperti batang buncis, ya. Buncis itu kan bisa menjadi tinggi. Mungkin kalau anak-anak pernah lihat buncis itu dia kalau bertumbuh kan dia seperti menjalar gitu ya. Makanya itu harus ada pakai penyangga, ya, pakai tiang supaya buncis ini bisa bertumbuh, ya. Nah, tapi benih sesawi itu dia sudah bertumbuh. Dia sudah tingginya sama seperti buncis. Kemudian tambah tumbuh lagi sampai akhirnya dia semakin menjadi tinggi dan semakin besar. Dia menjadi sebuah batang pohon yang kuat dan dengan dahan yang banyak dan ditutupi dengan dedaunan, dan kemudian akhirnya dia menjadi suatu pohon yang besar, ya, dan pohon yang rindang. Dia tinggi, besar, dan rindang sehingga kemudian banyak burung-burung yang berterbangan. Mereka makan bulir padi, kemudian mereka bertengger di pohon sesawi ini, ya. Jadi mereka menikmati tempat yang teduh yang disediakan oleh pohon itu. Kita lihat di sini ya anak-anak. Jadi belum tentu benih yang kecil itu menghasilkan sesuatu yang kecil juga. Hal yang besar dan penting dapat tumbuh dari sesuatu yang sangat kecil. Ya, ini perlu untuk kita ketahui. Kemudian Tuhan Yesus bercerita kembali tentang cerita yang kedua, yaitu tentang ragi. Ya, adik-adik tahu apa itu ragi? Ragi itu adalah merupakan salah satu bahan untuk membuat kue, ya, bahan untuk membuat kue. Nah, suatu kali ada seorang ibu rumah tangga yang dia bangun pagi-pagi nih, dia harus membuat roti. Kenapa? Karena dia harus akan melakukan sebuah pesta dan dia sudah mengundang banyak orang, ya, undangannya. Jadi dia sudah mempersiapkannya, dia sudah menggiling biji gandum, sudah menjadi satu tepung yang putih bersih. Nah, ibu ini mulai membuat roti. Dia mengukur 4 kg tepung, dia taruh di dalam mangkuk yang besar. Kemudian apa yang dilakukan? Apakah kemudian cukup ditaruh dengan ditambah air dan kemudian dimulaikan adonannya? Nah, tidak cukup. Maka apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dia menambahkan sedikit ragi untuk dicampurkan ke dalam adonan. Ya, jadi dia melakukannya itu, dan setelah adonannya jadi, kelihatannya
adonan itu kecil sedikit gitu ya, untuk supaya bisa dinikmati oleh undangan yang cukup banyak. Tetapi anak-anak, si ibu ini tahu, dia tidak khawatir, dia tahu bahwa kalau dia sudah taruh ragi yang sedikit ke dalam tepung terigu, dia sudah taruh air ke dalam adonan itu, pasti akan ada perubahan ya. Nah, apa yang terjadi? Ragi yang ditaruh ibu ini, dicampur ibu ini dalam tepung yang dicampur air itu mulai bekerja dengan suatu kekuatan yang luar biasa. Adonan mulai bergerak dan naik sampai kemudian adonan itu menjadi besar dan banyak, 2 kali lipat dari yang semula. Nah, setelah itu sudah dilakukan, maka mulailah si Budi membuat roti. Nah, anak-anak, kita melihat dari 2 perumpamaan ini. Sebuah biji kecil, dan biji itu tumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat tinggi. Sedikit ragi yang dicampurkan di dalam satu adonan, dan adonan itu mulai berkembang menjadi 2 kali lipat banyaknya. Ajaib bukan? Nah, apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan ini? Ya, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa banyak hal penting dimulai dari yang kecil. Ya, jadi banyak hal penting dimulai dari yang kecil. Karena itu kita harus tetap setia, bahkan di dalam kelompok kecil kita sekalipun kita tetap belajar firman Tuhan, tetap bertumbuh melalui firman Tuhan, dan kita percaya bahwa dalam waktu Tuhan itu dapat memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Ya, ada satu cerita nih ya, di suatu sekolah ada satu kelas 5. Di dalam satu kelas itu anak-anak yang percaya Tuhan, anak-anak Kristen itu hanya 3 orang. Ya, dari 30 siswa di dalam kelas itu hanya 3 orang yang Kristen. Ya, 3 orang yang percaya Tuhan. Kemungkinan ini sekolah negeri ya. Nah, ketiga anak Kristen ini mereka itu rajin untuk berdoa. Ya, mereka berteman bersama ya. 3 anak ini dikepalai yang bernamanya Brian. Kalau waktu istirahat, waktu senggang, mereka suka berdoa bersama. Nah, biasa kan anak-anak itu ada yang jahil, ada yang iseng, ya, ada yang nakal. Nah, kadang-kadang teman-teman itu suka merencanakan hal-hal yang jahat ya, untuk mengerjain gurunya ataupun membuli temannya. Nah, biasanya ketika Brian dan kedua temannya tahu tentang rencana jahat dari teman-temannya ini, maka Brian dan teman-temannya itu akan membicarakannya dengan teman-teman yang lain. Sehingga akhirnya rencana jahat dari sekelompok teman anak-anak yang nakal itu seringkali tidak terjadi, tidak terlaksana. Nah, kita lihat di sini ya. Brian dan kedua temannya ini, sekalipun mereka itu sedikit dibandingkan dengan jumlah anak yang tidak Kristen, yang belum Kristen, tapi mereka itu membawa dampak yang luar biasa di dalam kelompok itu. Mereka dapat mempengaruhi akan teman-temannya untuk apa? Untuk memilih melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal yang jahat. Nah, itu luar biasa kan? Jadi ini maksud Tuhan melalui perumpamaan yang dia sampaikan. Nah, ini anak-anak yang menjadi rahasia kerajaan surga yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan yang juga disampaikan kepada kita saat ini. Ya, jadi sesuatu yang kecil belum tentu dia akan menghasilkan yang kecil. Bahkan dikatakan ada banyak hal yang penting itu dimulai dari yang kecil. Karena itu kita harus setia. Dalam Tuhan belum tentu yang kecil itu juga hasilnya kecil. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti yang kecil ini akan semakin bertambah, akan semakin bertumbuh, dan dia akan membawa suatu dampak yang luar biasa. Asalkan kita setia. Ya, nah, itu anak-anak, kita melihat apa yang kemudian kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah pertama, bahwa kita mengerti bahwa kerajaan Allah akan bertumbuh dari awal yang kecil. Ya, kemudian yang kedua, percaya kepada Allah sebagai Dia yang membuat segala sesuatu bertumbuh. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu bertumbuh. Kemudian yang ketiga,
kita terus belajar untuk mengatasi rasa kecil hati kita sebagai orang Kristen yang tinggal di antara orang-orang yang beragama lain. Sekalipun kita sedikit, sekalipun kita kecil, keberadaan kita pasti bisa membawa dampak bagi orang lain. Yuk kita bersama-sama akan membacakan ayat hafalan dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, terus tolong kami untuk kami semakin mengerti dengan baik dan benar akan firman Tuhan. Supaya kami juga terus boleh menjadi anak-anak yang setia, sekalipun mungkin diri kami ini begitu kecil dan tidak berarti. Tapi ketika kami sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mempertumbuhkan kami dan menjadikan kami orang-orang yang berarti dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di rumah kami, tempat kami bermain, bahkan dimanapun. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus boleh memberkati setiap kami. Doa syukur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak, ibadah kita sampai di sini. Sampai berjumpa lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.